Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Karena ini pagi ya, jam 11:24, pagi menjelang siang. Jadi dalam video kali ini, saya mau mempraktekkan mengolah data menggunakan Smart PLS untuk data keuangan. Nah, kira-kira seperti ini modelnya. Jadi variabel keuangannya ada tato, ROI, EPS, CR, risiko saham, return saham, struktur modal. Nah, ini model fullnya. Kalau dari gambar ini sih sebenarnya ya yang mau kita uji satu ya, apakah tato berpengaruh signifikan terhadap return saham, gitu kan? Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Apakah ROI berpengaruh signifikan terhadap return saham? Apakah EPS berpengaruh signifikan terhadap return saham? Apakah CR berpengaruh signifikan terhadap return saham? Apakah resiko saham berpengaruh signifikan terhadap return saham? Kemudian ini 2, 3, 4, 5. Sambung lagi. Kita tarik ke bawah. Ini sekarang yang ke ya 6, 7, 8, 9, 10. Apakah lanjut? Nah, ini dia. Yang keenam, apakah tato berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? Ketujuh, apakah ROI berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 8. Apakah EPS berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 9. Apakah CR berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 10. Apakah risiko saham berpengaruh signifikan terhadap struktur modal? 11. Yang ke-11, apakah return saham berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Nah, jadi di sini terdapat 11 hipotesis pengaruh langsung. Oke, ini namanya pengaruh langsung. Nah, ada 5 hipotesis pengaruh tidak langsung atau mediasi. Yang pertama, apakah return saham signifikan memediasi hubungan antara tato dan struktur modal? Ini yang ke berapa? 12 lah ya. Ini hipotesis mediasi sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. 13, 14, 15. Oke, apakah return saham signifikan memediasi hubungan antara ROI, kemudian di sini EPS, di sini CR, di sini resiko saham. Nah, jadi di sini ada 11 hipotesis langsung, hipotesis nggak langsungnya atau mediasinya ada 5. Nah, ini yang akan kita jawab menggunakan Smart PLS. Datanya sudah dibuat seperti ini, tapi saya mau, oke, udah nggak ada masalah sih datanya ya. Cuman saya nggak mau pakai spasi nih, risiko saham gunakan garis bawah aja, jangan pakai spasi. Return saham ya ini garis bawah. Jadi data ini sekarang kita copy semuanya. Oke. Datanya kita copy, kita pindahkan ke teks dokumen, data, kita pindahkan, save, dan kita boleh close. Kita buka Smart PLS-nya, ya. Kita buat create 2022 September, sekarang tanggal 5 Oktober, bukan September, Oktober ya. Oktober tanggal 5. Oke, data keuangan mediasi.
Oke, jangan lupa sekarang kita akan mengimport datanya. Double klik. Oke, kita import datanya. Nah, ini dia. Ini namanya deskriptif. Di sini udah tampil deskriptifnya seperti itu. Ya, ini deskriptifnya. Bisa kita print screen sih. Kita pindahkan aja di sini. Jika mau diambil, nggak ada masalah. Nah, ini kan bisa kita potong nih. Nah, ini dia. Ya, ini untuk pertinggalnya aja. Sebenarnya ini bisa dibuat menggunakan Excel. Oke, seperti ini. Sekarang kita buat gambarnya ya. Gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Yang pertama kalau kita lihat tadi ya, tato ROI EPS. Kita buat di sini tato, kemudian ada ROI, ada EPS, kemudian apa lagi coba? Ada CR resiko saham. CR resiko saham. Kemudian return saham. Kemudian ada struktur modal. Oke. Oke. Sekarang tinggal kita pindahkan. Tato, ROI, EPS, CR, risiko saham. Der-nya di sini. Der sama. Oh, tunggu. Kayaknya kok namanya ada double ya? Tunggu ya. Return. Oh, ini resiko saham. Sorry. Ya, apa ya pas ya? Resiko saham, return saham di sini. Pas ya? Tato, ROI, EPS, CR, resiko saham, dan saham. Oke, pas. Tarik panahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hipotesis langsung 11. Ini bisa kita rapikan seperti ini ya. Ini di sini. Ini di right kanan. Oke. Kemudian ini di sini. Oke, ini bottom. Ini top. Ya, biar keren lah pokoknya ya. Oke. Ah, jadi deh. Mantap jiwa. Oke, kita bisa run langsung PLS algorithm. Oke, kita run. Nah, ini hasilnya kita bisa cetak ekspor. Buat aja namanya outer model. Ya, outer model ini untuk validitas sama reliabilitas. Tapi karena dia masing-masing variabel latennya hanya satu indikator, ya nggak ada masalah, nggak Pak. Pasti valid, nilainya 1. Oh, no problem, no problem. Oke, nih kita pilih auto content. Ini buat 8 aja. Oke, jadi ya, seperti ini ya. Oke, kemudian gambarnya kita bisa save nih, export. Author model. Oke. Oke, ini gambarnya muncul. Ya, kita taruh dulu aja gambarnya di sini. Ini gambarnya seperti ini. Oke, kita taruh di sini, taruh di sini. Nah, dia. Yuk. Nah, kemudian nih ada AV, CR, Cronbach Alpha. Kita ambil di sini, kita pindahkan nilainya. Window 8, kita hapus, ini nggak pakai nih. Tak perlu. Oke, selesai. Kemudian kita ambil, nah nih, validitas diskriminan. Kita taruh di sini,
Oke, mantap jiwa. Oke, kemudian ada apa lagi ya? R square ini pengaruhnya. Kita taruh di sini, kita taruh di sini. Auto fit window 8. Oke, mantap jiwa. Oke ya. Kemudian gambarnya juga keren kayaknya. Ini udah ya. Gambarnya bisa nih, di sini gambarnya bisa. Ini gambarnya. Crown Batch Alpha. Oke, ini taruh di sini supaya keren. Taruh di sini supaya keren. Ini composite reliability-nya. Taruh di sini supaya keren. Nah, oke, jadi mantap jiwa. Oke, terakhir uji signifikansi. Tunggu, goodness of fit-nya perlu nggak ya? Model fit-nya, goodness of fit-nya, mana nih? Nggak ada. Goodness of fit-nya, oh ini juga bisa. Ini nggak usah ya, nggak usah. Oke, sekarang langsung bootstrapping. Kita uji signifikansi one tail, ya hipotesisnya one tail ya, satu arah. Karena pengaruh itu bisa positif, bisa negatif. Itu namanya satu arah. Ya, positif, negatif, satu arah. Oke. Cum. Wih, ini dia hasilnya. Mantap jiwa. Hasil bootstrapping-nya. Bootstrapping. Hanya dua yang berpengaruh signifikan. Nggak apa, yang penting datanya real. Asli datanya nih, asli coy. Nih taruh di sini. Oke, window 8. Oke, kemudian ini udah ya. Gambarnya juga bisa kita save gambar bootstrapping-nya. Ini bootstrapping. Oke, gambar bootstrapping-nya udah. Ini udah selesai nih, ya seperti ini. Oh, tunggu, mediasinya satu lagi. mediasinya ada di sini mediasinya. Nah nih, specific indirect nih mediasi. Kita mediasi di sini. Di bawah aja ya. Oke, konten. Oke, ini mediasinya. 7 aja deh biar muat ya. Walaupun kecil nggak apa. Oke, outputnya sudah selesai. Sekarang kita coba interpretasi hasilnya. Oh, ini dia. Oke, nih kita coba buat kalimatnya. Buat kalimatnya, sebenarnya saya udah buat formatnya sih. Statistik deskriptif, ini kita langkau aja nanti. Ini kita buat. Ini kita hapusnya dulu deskriptifnya. Oke. Variabelnya ini nanti. Oke, kita langsung ke sini aja dulu. Oke. Ini kita hapus. Hapus. Ini yang punya yang lama ya. Ini formatnya seperti ini nih. Ini ini dia. Tabel 4. Tadi tabel di sini tabel 42. Sekarang 3. 3 kita hapus dulu. Hapus gambar 41. Tabel 43, gambar 41. Oke, ini tabel 44. Gambarnya hapus. 42. Ini tabel 45. Oke, gambar 43. 46. Hapus. Ini 44. Ini hapus. Ini 4. 4 berapa nih?
47 sorry 47 ini 48 hipotesisnya dihapus ini 49 tabel 49 oke ini 410 kali square-nya 410 dan ini hapus saja. Nah, kita mulai dari sini interpretasinya. Ini semacam pengujian validitas dan reliabilitas berdasarkan loadingnya. Ya, ini kan masing-masing kuningnya 1 semua ya. Pasti valid lah. Kecuali kalau ada yang 2 baru ada yang mungkin yang nggak valid. Oke, ini valid semua. Hijau semua valid semua. Ya. Tabel 43 ya, semuanya di atas 0,7. Ini kan 1 semua, valid semua. Oke, sekarang pengujian berdasarkan AV-nya. AV-nya pun udah mantap jiwa. Lolos AV-nya, lolos CR-nya, lolos CA-nya. Cronbach alpha-nya udah lolos ya, karena di atas 0,7. Kita pindahkan Cronbach alpha-nya di sini. Oke, ini Cronbach alpha udah lolos. Kemudian composite reliability-nya harus di atas 0,7, udah lolos, mantap jiwa. Oke, composite reliability udah lolos karena di atas 0,7. Kalau AV dia harus di atas 0,5. Ini juga udah lolos AV-nya di atas 0,5. Oke, lolos semua. Nah, untuk validitas diskriminan, akar kuadrat AV-nya harus di bawah, harus di atas. Jadi yang ini namanya akar kuadrat AV ini ya. Ini yang di atas ini namanya akar kuadrat AV. Kita bisa aja kasih keterangan sih. Jadi nilai yang ada di dalam tanda kurung ini itu namanya akar kuadrat AV. Jadi dia diagonal dia. Ini namanya akar kuadrat AV. Ya. Ini akar kuadrat AV, bukan negatif ya. Ini namanya akar kuadrat AV. Kita bisa aja kasih keterangan di sini. Nah, ini kan nilai di antara ini adalah akar kuadrat AV itu. Oke, ini biasa nih 9 lah. Ya. Jadi nilai yang di dalam kurung ini namanya nilai akar kuadrat AV. Dia harus lebih besar daripada nilai di bawahnya. Ini namanya nilai korelasi. Ini namanya nilai korelasi. Ini namanya nilai korelasi. Sampai sini nilai korelasi. Jadi nilai yang dalam kurung ini namanya nilai akar kuadrat AV harus lebih besar daripada nilai korelasi di bawahnya. Ya, itu aja poinnya. Artinya dia memenuhi validitas diskriminan. Oke. Nah, baru kita masuk ke uji hipotesis. Ini biasanya nih, mana yang berpengaruh signifikan, mana yang kagak. Nah, inilah hasilnya. Nah, ya kita bisa lihat di sini CR berpengaruh negatif. Negatif terhadap return saham ya. Saham dengan nilai koefisien atau original sample negatif 0,007. Ini dari sini dia. Namun tidak signifikan karena p-value-nya 0,437 di atas 0,05. Ini CR-nya. Kemudian yang kedua, CR berpengaruh negatif terhadap nih struktur modal. Karena nilai koefisiennya negatif 0,6. Oke, namun juga dan signifikan. Kalau ini dia signifikan. Dan signifikan karena p-value-nya 0,000. Oke. Man ya, sekarang EPS-nya. Kita ganti ini EPS. EPS berpengaruh negatif juga, nilainya negatif 0,035, namun dia nggak signifikan, p-value-nya 0,275. EPS
Nah, ini positif nih. Pengaruh positif terhadap struktur modal. Karena nilainya positif di sini. 0,159. Namun dia tidak signifikan. Karena P value-nya 0,083. Nah, dia di atas 0,05 dia. Sebelumnya dia signifikan. Oke, pas. Udah, EPS-nya udah ya, pindahin ke bawah. Habis EPS apa lagi? Resiko saham. Oke. Resiko saham. Ini saya tukar dulu aja. Ini resiko saham dia positif nih. Ini berpengaruh positif, yang bawah negatif. Yang di bawah ini negatif. Berapa? 0,934. 0, tapi dia nggak tapi dia signifikan yang return saham, risiko saham, dan signifikan. Nah, dan signifikan P value-nya 0,000. Nah, ini dia. Kalau ini dia berpengaruh negatif terhadap struktur modal ya. Berpengaruh negatif ya, negatif 0,019. Tapi dia nggak signifikan karena nilai P value-nya 0,456. Ya, oke, pas. Pindah ke bawah. Oke. Kemudian nih, return saham. Ya, return saham. Di sini return. Return saham berpengaruh ini positif. Ya, return saham karena nilainya 0,013. 0,013 tapi dia nggak signifikan sih. 0,262. Tadi 456 ya. Ini 0,2 mana dia return saham berpengaruh positif ya. Ini ya. 0,471, sorry 471. 471. Nah, oke ya, ini kita pindahin. Nah, kemudian apa lagi habis itu? ROI. Sini ada ROI, di sini ada ROI. ROI ini berpengaruh positif ya, 0,032. Tapi dia nggak signifikan. Namun tidak signifikan karena nilainya 0,262 P value-nya di atas 0,05. ROI berpengaruh negatif nih, negatif ya. Modal negatif 0,065, tapi juga nggak signifikan. Jadi kan 262, 0,219. Nah, ini dia ya. Dah, ROI negatif. Oke, terakhir tato. Si tatonya. Ini tato, bawahnya juga tato. Tato berpengaruh negatif, ini negatif. Negatif 0,070. Negatif 0,031. Tapi dia nggak signifikan sih, 120 sama 333. Nah, ini dia. Seperti ini deh hasilnya. Ini pengujian pengaruh langsung ya. Ini dia. Pengujian pengaruh langsung. Nah, ada berapa tadi kita lihat pengaruh langsungnya tuh? Ada 11. Pas nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas. Kan? Sekarang R square-nya nih. R square-nya ambil di sini. Nah, ini dia. R square-nya kita taruh aja di sini. Oke. Jadi R square-nya bisa kita lihat. Nilai R square dari return saham adalah 0,879. Artinya apa? Yang berarti ya, return saham kan? Kita lihat gambarnya tadi. Oke. Tato ROI EPS yang berarti Tato ROI EPS CR resiko saham mampu mempengaruhi
mampu mempengaruhi return saham sebesar 87,9%. Ya. Kemudian nilai R-square diketahui nilai R-square dari struktur modal berapa? 0,314. Tato, ROI, EPS, CR, risiko saham, dan return saham mampu mempengaruhi struktur modal sebesar 31,4%. Itu dia. Terakhir Q-square, untuk dapetin Q-square, kita di sini menggunakan blindfolding. Ya, ini untuk dapetin Q-square-nya. Jadi ini Q2 lah. Q-square, ya. Nah, kita ambil yang ini Q-square-nya. Ini dia. Ini kita pindahin di sini. Q-square-nya. Ya, ini nggak perlu. Q-square-nya tuh untuk variabel variabel endogennya aja. Ini kita buang dulu. Delete. Oke, ini kita delete. Nah, inilah Q-square-nya. Ini seperti ini. Ini 8. Oke, ini Q-square-nya. Ya, diketahui nilai Q-square dari return saham adalah nilainya 0,724. Ya, oleh karena nilai Q-square 0,724 lebih besar dari 0, maka disimpulkan, nah ini dia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, kita lihat dari gambar aja. Kesimpulannya, Tato, ROI, EPS, Tato, ROI, EPS, Tato, ROI, EPS, CR, resiko saham, ya, memiliki relevansi prediksi untuk si return saham, ya. Yang pertama. Kemudian nilai Q-square dari yang kedua, dari struktur modalnya, nilainya 0,271. Juga di atas 0, yang berarti Tato, ROI, EPS, CR, resiko saham, sama return saham memiliki relevansi prediksi untuk si struktur modalnya. Oke, selesai. Seperti inilah cara mengolah datanya setengah jam. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.